untuk bisa memberikan pengertian umum tentang masalah keagamaan ini. Iya. Apa agama itu? Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi begini ya Kang Dudung, saya juga membaca kitab At-Ta'rifat itu Syekh Abdul Qahir Al-Durjani. Memang definisi itu dibuat secara subjektif ya. Definisi itu perlu diuji kembali. Banyak definisi-definisi dalam simbol-simbol agama yang perlu dikoreksi sesungguhnya. Jangan dulu mengatakan itu sudah pasti betul. Ini kita ada hambatan psikologis khususnya di kalangan santri, khususnya saya juga santri, selalu beranggapan bahwa apapun yang sudah dikatakan oleh ulama terdahulu itu dianggapnya sudah final dan benar. Ketika kita mengoreksi dianggapnya su'ul adab. Betul kan gitu? Iya. Ya itu cobalah kita juga tidak mengajak Anda su'ul adab, enggak. Kita nggak usah menyalahkan dan kita tidak usah menyalahkan, tapi kita ingin merevisi, menyempurnakan gitu, bukan menyalahkan. Banyak definisi-definisi yang sebenarnya tidak logis ya tidak tepat begitu. Seperti salat itu kan definisinya sepakat semua kitab kan, af'alun wa aqwalun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bit taslim. Salat itu adalah perbuatan, perkataan, diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Nah sekarang kalau ada orang naik ke panggung, takbir, Allah Akbar, saudara-saudara sekalian sambil tunjuk sana muter-muter gitu, akhirnya ada perkataannya enggak? Ada perbuatannya enggak? Awalnya takbir enggak? Akhirnya salam enggak? Sholat bukan? Jadi semua tentang suhu, tentang qanaat, tentang sabar, tentang tawakal, tentang sholat, tentang zakat, tentang puasa. Puasa saja kita sampai sekarang ini kan nawaitu shauma qadin. Betul enggak? Padahal Allah mengatakannya apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Kok nawaitu shauma? Kenapa enggak nawaitu siyama? Itu kan persoalan. Ini mendetail sekali. Allah mengatakan kamu wajib siyam. Kamunya bilangnya besok saya saum. Kan beda. Ya kan begitu. Nah ini yang jadi persoalan-persoalan. Masih banyak secara dari sisi terminologi sampai Al-Quran saja. Orang tidak membedakan antara mushaf dengan Al-Quran, dengan Alkitab, dengan Adzikr. Ya kan? Orang mengatakan Al-Quran dijamin utuh. Al-Quran dijamin terpelihara, tidak sedikit pun. Mana dalilnya? Qala ta'ala inna nahnu nazzalna adzikra. Padahal kita bilang Quran ya, sini adzikra, kan beda juga. Iya kan? Iya. Lalu ada orang karena non muslim baca Quran nggak boleh. Nyong di Al-Quran aja hudan linnas dia. Masa nggak boleh? Manusia kan umum. Yang beriman, yang tidak beriman, yang paham, yang nggak paham dan sebagainya. Nah itulah jadi kita kerancuan. Jadi agama itu sendiri bagaimana mendefinisikannya? Wad'un ilahiyun. Seperti apa namanya wad'un ilahiyun? Salat saja itu walaupun Anda mendefinisikan bagaimanapun, salat itu adalah konsep, bukan materi saja. Itu sulit. Ini ilmu terminologi kan terus berkembang di dunianya. Ya kan gitu. Apalagi agama. Jadi saya bisa bikin definisi agama 1000 definisi. Ya kan? Dan bisa berbeda-beda. Jadi artinya apa agama itu? Penting. Ya kan? Sehingga nanti siapapun Tuhannya, namanya apapun, itu sah disebut agama. Agama Yahudi, agama Buddha, agama Hindu, agama Islam.
Kalau itu definisinya, berarti yang di luar agama Islam yang tidak ada Rasul bukan agama dong. Betul nggak? Ya iya. Apa yang disamakan Rasul? Nah mereka nggak percaya Rasul aja, berarti bukan agama. Nggak bisa, agama kok. Nah itu kan berarti berbelit sekali. Nah kemudian dari keyakinan kepada Tuhan itu adalah kepercayaannya meyakini bahwa Tuhan yang diyakini itulah sang pencipta yang mengatur alam semesta ini. Dan aturan-aturan Tuhanlah itu yang menuntut dia upaya mengikuti aturan-aturan Tuhan sesuai dengan hukum alam ini. Itu seperti itu aja kok, susah banget sih. Terus terang, yang merasa tertarik untuk menemukan definisi yang tepat tentang perbedaan dan keterkaitan agama dengan spiritualitas. Dalam hal ini, yang membatasi diri untuk melihat keberadaan agama dalam pandangan spiritualitas berdasarkan pada fakta yang sebenarnya yang sedang berjalan. Semisal yang ingin mencoba memandang keberadaan agama dalam kacamata agama, maka yang tidak akan menggunakan pandangan para penganutnya yang berbeda-beda dan saling bertentangan satu dengan yang lainnya, melainkan yang ingin melihat agama dari kacamata agama itu sendiri. Karena ada perbedaan substansial yang menyolok antara ajaran murni agama dengan keterbatasan pemahaman para penganutnya. Dalam pandangan para penganutnya, definisi agama masih bersimpang siur. Masing-masing penganutnya memiliki definisi yang berbeda-beda antara agama yang satu dengan agama-agama lainnya. Tentu saja, setiap penganut agama sudah memiliki keyakinan tertentu dalam memahami agamanya masing-masing. Sekalipun pemahaman, pengetahuan, dan sistem keyakinan mereka berbeda-beda dan bahkan saling bertentangan dan mendiskreditkan sistem keyakinan dan kepercayaan yang lainnya. Begitulah, jika kita melihat agama dan definisinya dalam pandangan para penganutnya, masing-masing penganut agama merasa berbeda bahkan bertentangan sehingga tidak mau disamakan agamanya dan sistem keyakinannya dengan agama-agama lainnya. Dan masing-masing para penganutnya melihat bahwa hanya agamanya saja yang dibenarkan dan terjamin keasliannya dibanding dengan agama-agama lainnya. Seolah-olah terbaca, keyakinan semacam itu adalah wajar dan normal, karena itu persoalan keimanan yang tidak bisa diganggu-gugat, begitu kata mereka. Dalam keimanan, seorang penganut agama harus memiliki keyakinan bahwa hanya agamanya saja yang benar dan lurus, sedangkan agama-agama yang lainnya adalah salah dan sesat. Begitulah menurut pendapat dan pandangan sebagian besar para penganut agama. Jika kita melihat bagaimana pertentangannya antara penganut agama yang satu dengan penganut agama lainnya, mudah terbaca bagaimana keadaan mentalitas mereka yang mudah terbakar dan mudah dihasut, serta diadu domba dengan persoalan-persoalan yang sangat sepele. Begitulah keadaan para penganut agama kebanyakan, mudah terpancing emosionalnya. Bagi mereka, membela kebenaran agamanya sekalipun harus terjadi pertumpahan darah, mereka merasa itu lebih baik daripada menciptakan kedamaian dan kerukunan sesama umat beragama. Padahal sesungguhnya apa yang mereka lakukan bukan membela kebenaran agamanya, melainkan hanya membela kebenaran pemahaman dan keyakinannya sendiri yang dangkal dan terbatas. Mereka mengaku sebagai orang beragama, tetapi perangai dan sepak terjangnya sama sekali tidak mencerminkannya. Jadi tidak salah jika mereka dikatakan masih kanak-kanak, karena mereka berperangai sebagaimana kanak-kanak yang belum mampu mengendalikan ego dan nafsunya. Mereka masih menjadi budak dari ego dan nafsunya. Memang demikianlah watak manusia yang masih berada di wilayah kanak-kanak. Sangat berbeda dalam perspektif spiritualitas
dalam memandang agama yang selalu melihat agama dari kemurnian ajarannya dan bukan dari keterbatasan pengetahuan, pemahaman, dan perangai para penganutnya yang saling bertentangan antara satu penganut dengan penganut yang lainnya dan merasa benar sendiri, menganggap keliru dan sesat pada keyakinan dan agama lainnya. Begitulah pandangan spiritualitas terhadap agama yang berbeda jauh dengan pandangan para penganut agama, baik dalam pandangannya terhadap agama itu sendiri maupun terhadap spiritualitas. Karena secara substansial harus dibedakan antara kebenaran murni dari ajaran agamanya yang bersumber dari kenyataan yang sebenarnya dengan pemahaman dan keyakinan para penganutnya yang terbatas yang bersumber dari keterbatasan pikirannya sendiri. Jadi, dalam pandangan spiritualitas, semua agama sama dan setara karena kemurnian ajarannya berasal dari sumber yang sama, yaitu kenyataan yang sebenarnya. Sedangkan persoalan keyakinan dan pemahaman para penganutnya yang bersumber dari pikirannya masing-masing, sehingga pemahaman dan sistem keyakinannya masing-masing berbeda dan bertentangan satu dengan yang lainnya, berada di luar kajian spiritualitas. Dalam pandangan spiritualitas, agama hanya merupakan bagian awal dalam proses perjalanan spiritual manusia menuju puncak jenjang spiritualitas dalam mencapai kesadaran murni. Dan spiritualitas merupakan jenjang tertinggi, merupakan puncaknya pendakian mencapai kesempurnaan diri untuk memasuki kenyataan yang sebenarnya. Jadi, sangatlah berbeda jauh pengetahuan, cara, dan tujuan spiritualitas dengan pengetahuan, cara, dan tujuan agama. Dalam pandangan spiritualitas, para Mesias, para Rasul, para Nebu, para Buddha, para Avatar, maupun para guru sejati adalah tokoh-tokoh spiritual sejati yang sudah mencapai kenyataan yang sebenar. Kenyataan yang sebenarnya adalah keadaan yang sesungguhnya yang menjadi asal dan tujuan tertinggi dari semua perjalanan spiritual yang tak bisa diungkapkan dengan bahasa dan kata-kata apapun. Dan pada saat yang sama, kenyataan yang sebenarnya adalah merupakan pengetahuan yang hakiki yang bisa kita dapatkan melalui mengalaminya secara langsung. Dalam perjalanan spiritualnya, mencapai puncak kesempurnaan dirinya sebagai diri sejati. Para spiritualis sejati seperti Avatar, Buddha, Rasul, Nebu, Mesias, dan para guru, mereka datang ke muka bumi untuk memberikan jalan terang kepada umat manusia yang sedang mengalami kegelapan. Jadi, ajaran murni yang mereka bawa bukan milik sekelompok atau segolongan manusia tertentu. Ajaran mereka adalah milik semua manusia. Seluruh umat manusia berhak mengetahuinya, berhak mengkaji, dan mengambil terangnya untuk dijadikan cahaya dalam perjalanan spiritualnya. Jadi, seluruh kitab suci yang ada di dunia ini bersumber dari kenyataan sebenarnya yang sama, yang hanya satu-satunya. Oleh karena itu, kitab suci semua agama bukanlah karya cipta atau buatan dari pikiran manusia. Kenyataan yang sebenarnya lah yang menjadi sumber seluruh kitab suci, yang kemudian disebut sebagai petunjuk atau ajaran murni dari langit. Ajaran murni langit adalah sebutan lain tentang ajaran kasunyatan yang sebenarnya, yang tak bisa diungkapkan oleh bahasa dan kata-kata apapun. Tan kinoyo ngopo, laisa kamislihi sayun.